Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, kita ta'zimi pengasuh pesantren Teguh Ireng Jombang Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, yang saya hormati Kepala Pondok Pesantren Teguh Ireng Putri Kesamben Ustaz Muhammad Mansur SPD, yang saya hormati Ustaz Rafiq selaku Kepala Madrasah Aliyah Sains Kesamben, yang saya hormati Ustaz Mulfar selaku Kepala MTS Sains Salahuddin Wahid Kesamben, dan beserta jajaran pimpinan di MA dan MTS, yang saya hormati para asatidz dan ustadzat, para dewan guru yang malam ini hadir di majelis ini, yang saya hormati para pembina santri, yang saya hormati para panitia, para pengurus, dan juga anak-anakku para santri Pondok Pesantren Teguh Ireng Putri Kesamben, baik tingkat aliyah maupun tingkat sanawiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah dalam memperingati Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita memperingati haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini adalah satu miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya. Mudah-mudahan hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini bisa menjadi bekal kita untuk menapaki kehidupan, mulai dari di pesantren ini sampai nanti kita kembali di masyarakat kita masing-masing. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, wabil khusus para anak-anakku santriwati. Tadi saya tanya ke kepala pondok, Ustaz, ini jumlahnya berapa? Kata beliau 578. Luar biasa. Tapi sayangnya dari 578 ini saya tidak kenal kecuali satu orang. Saya baru kenal hanya satu orang. Yang 577 belum kenal. Iya. Jadi saya baru kenal yang namanya Laura Hidayah. Saya kenalnya sejak Nora ini masih kecil, karena Nora itu keponakan saya.
kita lanjutkan. Di mana? Nora di mana ini? Di tengah-tengah lautan manusia. Oke. Kita lanjutkan. Para hadirin dan hadirat, para dewan guru, para pembina, dan juga para santri semuanya. Malam hari ini kita melaksanakan satu acara, tapi yang sesungguhnya isinya dua. Ini 2 in 1. Ya. Ada acara Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj itu Rajabiyah biasanya kita menyebutnya, karena peristiwanya terjadi menurut mayoritas ulama itu di 27 Rajab, malam 27 Rajab. Tetapi sekarang ini sudah Syakban, tidak ada masalah. Wong yang penting peringatan bagaimana kita ini menggali hikmah. Apalagi Syakban ini tanggalnya bisa fleksibel. Tadi saya bisik-bisik dengan Ustaz Rafiq, ini tanggal 30 Januari kok threadnya bawahnya masih 4 Syakban. Padahal setelah saya cek di kalender itu sudah 11 Syakban. Berarti malam ini malam 12 Syakban. Ternyata tadi konfirmasi dari Ustadz Mudfar tadi, oh ini yang rencana kemarin ini, yang diedit hanya tanggal Masehinya, yang bawah lupa tidak keedit, tidak apa-apa. Ini agar tadi saya jawab, oh berarti 4 Syakban biar tidak jauh-jauh dengan 27 Rajab. Kalau 11-12 Syakban kan nanti lebih jauh lagi. Oke, enggak ini guyon aja, hal teknis. Kita lanjutkan. Saya sebelum masuk ke Isra Mi'raj, ini saya waktunya berapa menit nih? Kalau di rundown yang dikirim ke saya, itu saya diberi waktu 45 menit, 20.30 sampai 21.15. Karena sekarang sudah 21.41, berarti waktu saya sudah habis. Ya nanti paling 15 menit ya. Kurang lebihnya, kalau ada kurangnya ya mohon maaf, kalau ada lebihnya ya mohon maaf. Nggak tahu nanti lebihnya berapa, kurangnya berapa. Sebelum kita masuk ke Isra Mi'raj, kita ingin masuk ke hikmah dari haul yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu haul pengasuh pesantren Tebu Ireng sebelum yang sekarang kan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Kiai Haji Salahuddin Wahid itu menjadi pengasuh di pesantren Tebu Ireng itu mulai tahun 2006. Ya. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kan kalau kita ini melakukan atau memperingati haul, maka isi dari haul itu yang pertama adalah kirim doa, itu pasti. Tapi yang kedua, dari zikra haul itu, maka kita harus bisa menggali hikmah. Karena berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu pernah bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Pesan ini kalau kita amati, kita cermati dan kita hayati, ini saja ini dua. Pertama, bagi yang masih hidup, maka kalau ada orang yang wafat, maka yang harus kita ingat adalah kebaikannya, perannya seperti apa. Itu yang nanti akan kita ambil sebagai teladan. Bagaimana perjuangannya untuk umat, bagaimana perjuangan beliau almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid dalam mengembangkan lembaga pendidikan pesantren Tebu Ireng ini, sehingga Tebu Ireng punya sekian cabang, termasuk di Kesamben ini yang kemudian menjadi pondok putri, pondok Tebu Ireng Putri. Tebu Ireng Putri Kesamben itu sebuah walik-walik yang pokoknya yang penting bagian dari Tebu Ireng, hanya tempatnya saja di Kesamben. Karena ini penting, ini identitas. Karena kita semua ini adalah santri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian kita betul-betul diakui sebagai santri.
Oke. Lalu yang kedua, pesan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Uzkuru mahasina mautakum," itu adalah pesan implisit atau pesan tersirat. Wong urip itu harus memperbanyak kebaikan. Jadi kalau ada orang masih hidup, ini kan semuanya masih hidup, ya, sampai harus memperbanyak kebaikan. Mulai dari di kamar, di sekolah, di madrasah, di pondok, dengan teman. Ini tanamkan banyak kebaikan yang nanti hasilnya pasti akan sampai panen, akan sampai petik di masa yang akan datang, khususnya nanti di akhirat. Karena kebaikan ini tidak akan pernah menguap. Kalaupun hari ini orang tidak menganggap kebaikan yang kita lakukan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, Gusti Allah iku mboten sadar. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi semuanya itu sudah tercatat dan pasti dampak baiknya akan kembali disampaikan. Man amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang melakukan amal baik, amal saleh, maka dia berhak amal soleh itu dampaknya, pahalanya, dampak kebaikannya itu kembali ke yang melakukan. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa melakukan keburukan, maka dampak buruknya ya dia bertanggung jawab. Dia akan merasakan dampak buruknya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Inilah sesungguhnya titik dari pesan ketika kita melaksanakan atau memperingati haul, apalagi dari seorang tokoh. Maka sampai gali banyak buku-buku yang berbicara tentang beliau. Kiai Salahuddin Wahid itu putra tokoh besar Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau adiknya tokoh besar, adik dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau cucu dari orang besar Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu kiprahnya seperti apa? Karena yang dinilai itu adalah amalnya, bukan keturunan siapa. Umpama ada di antara kalian para santri, putranya kiai besar di daerahnya, tapi lalu kemudian merasa hebat dengan kedudukan orang tuanya atau kakeknya, maka ya sampai tidak akan pernah besar yang sesungguhnya. Karena kita hidup itu sesungguhnya ujiannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian dalam berproses melakukan amal-amal saleh. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Ini kita baru menggali hikmah dari haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Salahuddin Wahid. Saya tidak memperpanjang ini karena kita akan bicara Isra Mi'raj ini juga lumayan panjang. Ya. Yang penting hikmahnya. Ada yang tahu hikmah itu apa? Ya? Hikmah itu kan kita sering tuh mendengar kata-katanya itu. Jadi kalau ada temannya lagi sumpah, kemudian curhat, ya didengerin saja. Lalu kok kemudian ini berat, itu jawaban yang paling aman itu biasanya begini, wes yang sabar, semua ada hikmahnya. Kata yang merasakan, sampai nggak ngerasakan, kamu nggak merasakan yang saya rasakan, sudahlah sabar, pasti ada hikmahnya. Nah sekarang pertanyaannya itu hikmah itu apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Saya kasih hadiah. Maju. Jawaban satu saja, hikmah itu apa? Ayo maju sini, siapa yang mau jawab? Boleh. Maju sini. Ini pertanyaan khusus santri. Guru-gurunya sudah siap jawab. Ayo maju, siapa yang mau maju? Gak apa-apa, maju aja. Mic-nya ada, panitia. Ayo maju. Loh, beneran Ra, dikira saya ini nggak ngasih hadiah beneran, nah ini serius ini. Ada yang maju? Monggo silakan.
Atau kalau ada yang tidak berani maju, mungkin pembinanya yang mau jawab. Ayo, ini gak tak lanjutkan, tidak ada yang jawab ini. Ayo, maju. Iya wes, apa yang belakang itu boleh. Iya sini, di sini maju, monggo. Nah tadi sudah angkat tangan. Kalau sudah angkat tangan, lanjutkan dengan angkat kaki. Iya silakan, yang sini duluan boleh. Nah, ada menit Ustaz. Pinjam setunggal. Nah ini, nyampe nggak di sini? Di sini Mbak, monggo. Nah, oke, silakan. Hikmah itu pelajaran yang bisa kita ambil dari suatu kayak ada masalah, terus kita ambil pelajarannya. Ngambil pelajarannya. Pelajaran apa? Matematika? Sains? Juga ngambil pelajaran apa ini? Maksudnya kayak punya jalan hidup. Kayak kalau kita habis dapat masalah itu harusnya besok kedepannya kita nggak usah kayak gitu lagi. Oke. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Oke, Alia ya. Oke, terima kasih. Ustaz Taufik, nanti namanya dengan ingat, nanti tak bawakan buku. Cuman tadi saya lupa, sudah tak siapkan dari Malang tadi. Saya berangkat cepat-cepat, saya tadi sudah siap. Ada 10 buku yang saya siapkan. Ternyata kok carry, ketinggalan. Nanti menyusul saja, saya titipkan ke pimpinan. Jangan khawatir, nanti ada kuis lagi setelah ini. Nanti yang lain bisa siap-siap. Oke, saya lanjutkan. Oke, secara umum jawabannya bagus. Jadi memang hikmah itu adalah satu pelajaran yang bisa kita petik yang muncul dari kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Silakan yang mau mengartikan, silakan maju. Ayo. Ayo para santri, kalau enggak tak artikan dulu. Monggo. Siapa yang mengartikan? Ayo cepat, jangan malu ini, mari-mari. Kayak tadi loh, kayak kelas 10 tadi yang enggak siapa tadi yang langsung maju, langsung aja maju. Ayo langsung maju sini. Loh, enggak usah berbaik dulu. Itu lihat catatan di mana itu? Orang terjemahan. Ayo, siapa apa? Saya maju, enggak usah bawa karpet tapi. Ada. Yang itu kayak mau maju tadi. Ini yang membedakan warnanya itu warna apa? Ada pasukan merah. Oh, angkatan. Jadi kalau angkatan ini yang diangkat hanya yang warna merah, kalau hijau tidak diangkat. Ayo, satu lagi. Setelah ini kuisnya tak jaraknya agak jauh. Nanti tak selesai materinya. Ini kayaknya mau jawab tadi, ada? Ayo. Apa? Ayatnya kepanjangan. Nanti kuis terjemahan Bismillahirrahmanirrahim Pak. Bisa ngapain dari? Ya wes kita lanjutkan, nanti ada eksklusif lagi. Oke, saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang jawab? Ya wes saya sini, kasih kesempatan. Silakan. Ayo.
diberi hikmah siapa yang dikehendaki. Pokoknya gitu. Ini kalau sudah kena pokoknya, wes pokoknya gitu. Ya gitu. Ya udah deh, pokoknya deh, ya udah deh. Ya udah cukup deh, gitu pokoknya deh. Sudah pas. Iya, gitu. Oke, ya kalau nanti dapat buku tapi hanya covernya ya. Sebuku. Ya wes itu menarik lanjutkan. Ini mohon maaf yang kalau bahasanya campur-campur. Yu'til hikmatan man yasha. Allah menganugerahkan kepada seseorang yang Allah kehendaki, itu dianugerahi hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh orang tersebut telah diberi khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Yang menarik lanjutannya ini. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Siapa ulul albab ini? Nanti itu akan dijelaskan di Ali Imran 190-191. Saya kesini dulu. Terus hikmah itu apa? Kalau kita buka kitab tafsir, di antara tafsir Bil Maksur, ada tafsir Al-Qur'anil Azim, apa yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ini serius. Imam Abdul Fitah Ibnu Katsir itu mengutip riwayat, diantaranya riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Itu menjelaskan hikmah itu ternyata di situ ditafsirkan Al-Quran. Tapi kalau kita buka tafsir yang lain, ternyata hikmah itu maknanya luas. Tetapi puncak dari segala hikmah itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya hikmah, ya mau'izah, ya itu semuanya di Quran. Terus gimana cara biar kita ini paham mengambil hikmah itu seperti apa? Ini ada kisah. Saya masih ingat dulu pernah diceritani oleh guru saya, Al-Mukarram Profesor Dr. Imam Subraymo. Prof. Imam itu seringkali kalau menjelaskan sesuatu yang rumit itu sederhana dan mudah difahami. Jadi hikmah itu gini, beliau cerita, suatu ketika ada seorang raja yang kekuasaannya itu luar biasa. Raja ini punya satu kekurangan dalam tanda petik. Dia ini sejak lahir itu punya bawaannya itu mata yang sebelah kiri itu memang kondisinya tertutup. Jadi kalau bisa dikatakan itu ya buta sebelah. Jadi yang melek itu hanya satu yang kanan. Kemudian raja ini, karena dia ini kekuasaannya sudah cakupannya luas, dia ini ingin dikenal dan ingin dikenang orang sebagai sosok raja yang luar biasa. Zaman itu belum ada media sosial, sehingga sulit untuk membranding dirinya, untuk melakukan pencitraan melalui medsos-medsos itu. Belum ada TikTok, belum ada IG, ya, belum ada FB, belum ada semacam-macam. TikTok kan baru-baru saja. TikTok asalnya dari mana? Katanya dari Cina. Padahal itu inspirasinya itu orang Indonesia itu TikTok itu sebenarnya. Orang Indonesia itu nggak kalah hebat. Dulu tahun 70-an di Indonesia sudah ada TikTok. Saya tahu inspirasinya dari mana? Orang jual bakso itu. TikTok. Nah itu sudah TikTokan saja. Oke, kembali ke materi. Nengok dikit. Lalu kemudian raja itu bikin sayembara. Sayembara itu begini. Barang siapa di antara rakyat saya ini yang mampu melukis diri saya di kanvas yang sangat besar dan saya puas, nanti akan dipajang di tengah kota sehingga setiap orang yang lewat di situ akan tahu bahwa ini loh raja yang hebat.
Dan gambar itu, saya puas dengan gambar itu, saya beri hadiah. Tapi sebaliknya, kalau saya tidak puas, saya kasih hukuman. Karena hadiahnya cukup besar, menggiurkan banyak orang, terutama pelukis-pelukis yang hebat itu kemudian mendaftarkan dirinya. Saya tak gambar raja. Akhirnya raja digambar, besar. Semakin besar gambarnya raja, maka yang semakin tampak dan mencolok itu adalah posisi, mata yang satu sebelah kiri tertutup. Akhirnya yang mata melek kan cuma satu, karena memang aslinya begitu. Begitu gambar jadi disodorkan ke raja, raja ini gambar sudah jadi. Apa kata raja? Wah, ini keterlaluan. Saya kok digambar seperti ini. Dia tidak puas, merasa terhina gara-gara matanya merem satu tadi. Akhirnya pelukis pertama dihukum. Akhirnya pelukis berikutnya berpikir, terus di karena rojonya apa ya? Akhirnya raja ternyata gak terima. Kalau gak terima itu apa ya? Gak bisa nerima kalau dirinya digambar seperti itu. Kan kadang orang-orang kita itu punya sifat-sifat yang gak baik, itu tapi dinyatakan itu kan gak terima kadang-kadang manusia. Mama di kamar sampean, ya ada satu kamar itu dari 8 orang itu yang pulang sekolah jilbab jerental gitu. Lalu kata temannya, diingatkan berapa orang lagi, ada temannya itu yang rapi begitu. Sudah diingatkan pembinanya, pancet, tapi gak rapi, jerental begitu. Temannya ngomong, kamu kok gak bisa bersih, kemprong, jorok. Itu digitukan itu, walaupun kenyataannya iya, tapi hati itu gak terima. Itu fitrah. Artinya apa? Seharusnya manusia itu fitrahnya memang fitrah baik. Maka sampean jangan tutupi dengan keburukan itu dengan gengsi Anda, gitu loh. Ini harus sampean latih. Yang baik-baik dilakukan. Kembali ke raja. Akhirnya pelukis yang kedua tadi mikir, lala ini melukisnya sesuai begini kok raja nggak terima. Saya tak daftar melukis raja. Berarti saya tak gambari matanya ini bisa melek dua-duanya. Gambar besar disodorkan ke raja. Marah raja, keterlaluan. Wong saya ini mata yang kiri tidak bisa melek, kok sampean gambar melek. Terus ini dari mana matanya? Gak terima. Akhirnya kena hukum juga. Akhirnya datanglah pelukis ketiga. Apa yang dilakukan pelukis ketiga? Pelukis ketiga ini mengkaji, mempelajari, mengamati dari kejadian yang menimpa pelukis pertama dan pelukis kedua untuk memutuskan secara bijak apa yang harus dia lakukan. Kata yang pelukis ketiga, pelukis pertama tadi terlalu jujur tapi tidak bijak. Pelukis kedua tidak jujur ya tidak bijak. Maka perlu memadukan kejujuran dengan kebijaksanaan, itu mengambil hikmah. Karena hikmah itu diajarkan. Rasulullah SAW itu termasuk tugasnya mengajarkan hikmah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2, ya, Allah berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Tugasnya Rasul apa? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi hikmah ini buah dari pelajaran-pelajaran sampai nanti bagaimana menyikapi kehidupan secara bijak, itu berarti sampai mendapatkan hikmah. Dan itu kita gali nilai-nilai pesantren, nilai-nilai yang diwariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu penuh dengan hikmah. Pelukis ketiga mulai melihat, akhirnya pelukis ketiga nyari info. Raja ini kesukaannya apa ya? Ternyata pas ketemu, kesukaan raja itu berburu di hutan. Akhirnya pelukis ketiga ini datang kepada raja sambil bawa senapan. Dia persembahkan senapan terbaik. Untuk apa ini? Raja, engkau berpose ketika engkau berburu, karena berburu binatang itu adalah hobi yang paling engkau sukai. Dan aku akan melukis panjenengan ketika dalam pose berburu. Wah, saweneng raja.
Wah, akhirnya raja mulai pegang senapannya begini. Ini masih wong asli yang melek, itu lek ngeker tau ya. Mau nembak itu mesti merem sisi. Wah, akhirnya raja itu begini maksudnya. Dilukislah oleh pelukis yang ketiga. Jadinya sempurna, diberikan ke raja, raja puas. Ini yang saya cari-cari. Kenapa? Karena mampu memadukan tadi kejujuran tapi disertai dengan kebijaksanaan, disertai dengan hikmah, ada wisdom di situ. Jadi bisa memetik itu. Nah sekarang ini peristiwa-peristiwa yang selalu kita peringati itu kan seringkali ya, bukan di sini tapi di tempat lain itu menjadi seremonial saja. Setelah itu selesai. Padahal kalau kita mampu mengambil hikmah, maka hikmah itu bisa menginspirasi dan itu akan mewarnai bagaimana langkah kita setelah ini. Nanti tinggal kita lihat aja. Setelah peringatan ini berapa tahun kita mondok, berapa kali kita mengadakan PHBI, berapa kali kita mengundang pemateri dengan model gaya ceramahnya yang berbeda-beda, berapa kali sehari kita ngaji. Pertanyaannya satu, sudahkah hikmah dari semua itu betul-betul kita praktekkan? Karena al ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamratin. Jadi yang penting itu praktek. Karena orang yang praktek sedikit demi sedikit, ya, itulah yang janji Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang melakukan amal, melakukan sesuatu itu berdasar dari ilmu yang sudah dia miliki, maka disitulah dia akan futuh. Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu yang dia belum tahu. Allamahullahu ma lam ya'lam. Walaupun ada nanti bentuk matan atau teks hadis yang lain. Para santri rahimahumullah, ini kita baru menjelaskan tentang hikmah. Sekarang kita masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ada berbagai kacamata atau sudut pandang untuk melihat peristiwa ini. Pertama, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang beriman, maka melihat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu memang pendekatannya imani. Jadi ini bukan pendekatan yang bersifat akli, karena tidak bisa didekati secara rasional. Walaupun nanti bisa didekati, ya, agak dekat, nanti bisa disaintifikkan. Oke. Yang pertama, ulama-ulama generasi mulai dari ulama salaf sampai ulama khalaf di kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dialami oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ruhan wa jasadan. Secara ruhnya dan jasadnya ini. Nanti kita lihat mana isyarahnya dalam ayat. Tetapi peristiwa ini di luar nurul, di luar nalar. Artinya apa? Memang bukan rasio yang untuk mendekati ini, tapi keimanan. Makanya Imam As-Sanusi, salah satu tokoh ulama di dalam mazhab Al-Asy'ari, ya. Ini kalau bicara mazhab Al-Asy'ari, As-Sanusi, ini kan bicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kalau hari Sabtu malam Ahad ini biasanya ngaji di Pondok Pusat itu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu karya Hadratus Syekh Asy'ari. Imam As-Sanusi itu menyatakan bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu adalah termasuk min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah memenuhi variabel, memenuhi unsur-unsur mukjizat. Kata Imam Sanusi itu mukjizat itu harus memenuhi 3 hal.
Yang pertama, amrun khariqun lil adah. Jadi mukjizat itu yang pertama adalah ini adalah sesuatu yang khariqun lil adah, nulayani kebiasaan. Ini nggak bisa dilihat secara biasanya, tapi ini luar biasa. Terus yang kedua, makrunun bitahaddi. Apa makrunun bitahaddi? Disertai dengan tantangan. Tantangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak percaya. Lalu yang ketiga, ma'adamil mu'aradah. Tidak ada satupun yang berhasil melakukan perlawanan lalu mengalahkan mukjizat, tidak ada, kalah semua. Kenapa? Karena begini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini, saya akan sedikit bicara tentang prosesnya, walaupun ini sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pembicara. Tapi ini perlu kita tarik kembali untuk kemudian kita menggali hikmah dari setiap proses itu. Ini adalah dua peristiwa besar. Di dalam awal surah Al-Isra di ayat 1 itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu baru peristiwa Isra, yang Rasulullah diisrakan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu saja sudah memunculkan keraguan bagi orang-orang yang memang tidak beriman. Ditambah lagi Mi'raj yang penjelasannya ada dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma dhawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allahu akbar. Ini persiapan tarawih. Persiapan imam tarawih namanya. Coba ada yang bisa menerjemahkan An-Najm ayat 1 sampai 18. Dapat hadiah motor listrik. Kalau motornya belum datang, minimal listriknya sudah ada. Nggak ada guyon-guyonnya, nanti ada beneran repot saya nanti. Ya nanti nggak dapat motornya, ada listriknya ya. Oke, saya lanjutkan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke Isra dulu. Isra itu sudah Allah mulai dibuka dengan ungkapan subhan. Di sini ada Ustadz Ali Subhan. Jadi ketika dimulai dari subhan, ini sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang memang bukan tidak masuk akal, tapi akal kita penuh keterbatasan sehingga tidak mampu menjangkau itu. Sehingga namanya bukan irasional tapi suprarasional. Ya. Subhanalladzi, maha suci zat, yaitu Allah. Asra. Ingat, kata kuncinya di sini asra. Asra itu wazan apa? Af'al. Ini kalau MTS Science, MA Science, ya walaupun belajar sains, tapi tidak kalah ketika ditanya tentang morfologinya, tentang sorofnya. Asra itu dari saro yasri, mujarotnya. Kemudian mazid mengikuti wazan af'ala, yang asalnya saro yasri artinya berjalan di malam hari. Kan ada saro yasri berjalan secara umum, kalau saro yasri itu pelaku tapi bunyi. Nek asro memperjalankan. Ingat, berarti kata kuncinya Rasulullah itu sebagai abd yang diperjalankan. Berarti subjeknya adalah Allah.
Subhanalladzi asra. Terus yang kedua, bi'abdihi. Bi'abdihi inilah yang ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena Allah menggunakan kata abd, maka disebut abd itu ya substansi manusia, baik zahir ataupun batin. Karena penghambaan kita hamba ini ya zahir ya batin, kan manusia itu dua dimensi. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila telah aku sempurnakan penciptaannya, ini penciptaan Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya sebagian dari ruh ciptaanku, faq'u lahu sajidin. Maka orang yang mampu menggabungkan dua potensi ini dengan selalu membersihkan jiwanya, karena dua potensi ini, jasmani dan rohani, itulah yang memunculkan an-nafas. An-nafas itu harus selalu disucikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka sampai di pondok, di sekolah, ini dua-duanya semuanya diasah. Aspek batin ada daya nalar, ada daya hati, ada potensi hati. Ini semua diasah. Fisiknya dirawat, ada olahraga biar tidak gampang sakit dengan makanan-makanan yang baik. Kan begitu. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Itulah sesungguhnya ulul albab yang tadi saya sebutkan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Maka ulul albab itu dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Siapa yang ulul albab itu? Lanjutannya kita lihat ayat 190 Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Ya, siapa mereka? Yadhkurunallaha qiyaman. Sampai ini berpotensi menjadi ulul albab karena yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sampai bangun sebelum subuh, sudah mandi semua, sudah pakai seragam semua, masya Allah, sudah siap. Lalu jamaah subuh, setelah itu baca surat Al-Waqiah, baca wirid bareng. Ini yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nanti di sekolah diajarkan materi-materi sains, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini kan luar biasa. Yang kesimpulan akhirnya mampu memetik hikmah sehingga doa yang terucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, kembali ke abad itu. Jadi abad itu, para adik-adik santri, para anak-anakku semuanya, abad itu eksistensi seseorang baik rohani ataupun dan juga jasmani. Ini sekaligus namanya abad. Makanya kewajiban sholat itu tidak hanya rohani. Sholat meeling tok saya sholat tidak gerak, tidak boleh, harus dipenuhi dua-duanya. Syarat rukunnya dipenuhi karena ini kewajiban hamba. Ya. Karena ada di kalangan selain ahlu sunnah wal jamaah itu yang meyakini iktikadnya bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja, jasadnya tidak. Tapi bagi kita baik jasad maupun ruhnya ini adalah Isra sekaligus Mi'raj. Makanya di situ menggunakan abad. Sekaligus ini menunjukkan bahwa ternyata derajat kita sebagai manusia itu yang tertinggi di hadapan Allah itu kalau Allah sudah menyebut abad. Sama cek nanti banyak itu di surat Shad. Ada kisah Nabi Ayyub, ada kisah Nabi Sulaiman, waqur abdana Ayyub dan seterusnya. Nanti endingnya apa? Innahu awwab, ni'mal abd innahu awwab. Ini sebaik-baik hamba. Jadi hamba itu adalah orang yang di sisi Allah punya derajat yang luar biasa. Rasulullah di sini tidak disebut namanya, tapi disebut pangkat yang tertinggi adalah sebagai abd. Lailan, nah lanjutannya ini. Lailan menurut ahli bahasa
Ini beda ketika menggunakan al-lailan. Karena kalau menggunakan al-ta'rif, al-lail, maka al itu ada fungsi listidrakil jins. Berarti apa? Al-lail berarti sepenuh malam. Tapi Quran tidak menggunakan al-lailan. Jadi ayatnya tidak Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, tidak. Tapi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kesan yang didapatkan dari konteks lailan? Ternyata Rasulullah melakukan Isra bahkan sampai Mi'raj itu tidak sampai menghabiskan semua malam, tapi hanya sekejap. Bahkan digambarkan dalam riwayat, beliau kembali ke tempat tidur beliau, itu tempat tidur yang ditinggalkan untuk Isra Mi'raj itu masih hangat. Berarti kan kayak gitu. Ini kalau kita baca buku, saya pernah dulu ketika kuliah, ketika zaman-zaman kuliah, itu ada buku yang ditulis oleh seorang pakar nuklir dari ITS, Dr. Agus Mustafa. Walaupun kemudian ada beberapa pernyataan beliau yang sempat ramai kontroversial, tapi saya tertarik dengan kajian beliau. Ini pendekatannya saintifik. Itu beliau ada salah satu seri diskusi tasawuf modern, itu judulnya Terpesona di Sidratil Muntaha. Itu membahas tentang Isra Mi'raj. Buku ini sudah saya baca kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya. Beliau menggambarkan begini. Jadi Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika diisrokan bahkan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa hipotesis, ada beberapa dugaan yang Rasulullah ini jasadnya bukan seperti manusia biasa. Karena kalau tetap utuh seperti jasad kita, ini dengan kecepatan itu akan hancur. Nanti ada guru-guru sains yang bisa mengoreksi. Digambarkan di buku itu begini. Seorang pilot pesawat tempur, kalau sedang akrobat atau sedang, biasanya kan kalau peringatan HUT TNI atau apa itu kan ada akrobatik begitu kan, buat atau 17 Agustus gitu kan. Itu dengan kecepatan ketika membanting begini ke bawah lalu ke atas melawan gravitasi, itu berat seorang pilot itu dia otomatis pusing, itu beratnya itu menjadi sekian kali lipat. Contoh kecil saja. Dengan kalau naik lift, ya, itu kan kadang-kadang lift itu kan terasa zut gitu kan, mesti nggak biasa iso ngeluh barang itu. Saya pernah dulu ketika jadi petugas haji itu ada orang sepuh-sepuh yang baru naik lift itu, baru ngerti itu gocekan rapat. Terus kalau tiba begitu. Kalau sampean sudah tahu semua dengan lift itu kan, bahkan jul-julan kan, bahkan lift yang nggak ada pintunya pun siap kan, saking terbiasanya. Tapi tetap itu kalau bolak-balik, itu kepala kita pusing. Nah ini Pak Agus Mustafa ini mencoba menggunakan pendekatan saintifik terkait dengan peristiwa ini. Beliau menggambarkan begini, Rasulullah itu diantar oleh malaikat Jibril, yang Al-Quran menggambarkan dengan sifat-sifat yang luar biasa, ya, syadidul quwa dan banyak sifat-sifat yang lain. Lalu dibawa oleh kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu dari barqun, itu kilat. Sehingga ini kecepatannya itu adalah kecepatan cahaya, yang kecepatan cahaya itu kurang lebih sekitar 300.000 km per detik. Jadi per detik itu 300.000 km. Itu kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 km, ternyata kalau dihitung itu cukup waktu 0,005 detik. Makanya sebelumnya itu Rasulullah dilakukan pembedahan oleh malaikat Jibril, disucikan dengan air zam-zam. Ini dimungkinkan untuk kemudian
Ini jasad yang berangkat itu memang tidak seperti jasad biasa, tapi yang dialami Rasulullah bisa menceritakan secara detail kepada masyarakat Mekah ketika itu siapa saja kafilah yang ditemui dalam perjalanan ketika menuju Palestina, ketika menuju Al-Masjidil Aqsa. Itu bisa diceritakan secara detail. Jadi ini memang Isra Mi'raj ini tidak bisa kita menggunakan pendekatan terkait relativitas. Oh begini. Ini lagi-lagi pendekatannya keimanan. Makanya ketika Rasulullah kembali baru menceritakan Isra-nya saja, orang-orang tidak percaya. Tapi ketika tidak percaya, orang-orang bingung. Loh, tapi Muhammad itu terkenal tidak pernah bohong. Masa kemudian melakukan dusta? Kalau Abu Bakar langsung sudah percaya, makanya kemudian julukannya As-Siddiq. Karena orang-orang ini bingung, loh Muhammad ini Al-Amin tapi kok bohong. Akhirnya mengambil jalan pintas, oh Muhammad ini sudah gila. Makanya Muhammad dituduh gila. Itulah kemudian turun ayat Quran. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya kan? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahib kalian ini yaitu Muhammad, itu dia tidak sesat dan dia tidak keliru, benar yang disampaikan itu. Kalau dalam surah yang lain di juz 30, ya, dalam surah At-Takwir Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Itu untuk menjawab tuduhan-tuduhan. Itu baru Isra-nya, belum lagi Mi'raj-nya. Coba 1.500 kilo itu kalau dikalkulasi itu hanya ditumpuk 0,005 detik. Nah, itu sama kayak dulu di Quran itu kan dulu ketika zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada pasukannya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Ifrit datang, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya siap memindahkan sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Berarti butuh waktu setengah hari. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu biasanya duduk di singgasana mulai setelah duha pagi sampai waktu zuhur. Setelah itu beliau meninggalkan. Berarti butuh waktu setengah hari. Kata Nabi Sulaiman, wah kurang cepat ini. Siapa yang lebih cepat? Ada orang kedua kemudian, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya memindahkannya atas izin Allah tentunya sebelum engkau melek dari ketik dengan tek. Itu bukan fiktif. Hanya memang indera kita terbatas, nalar kita terbatas. Maka pendekatan-pendekatan terkait dengan ajaran agama, ya, itu ada pendekatan keimanan, tetapi tidak kemudian mengabaikan nalar. Karena betapa banyak ayat-ayat Quran itu yang memerintah kita untuk berpikir. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi ingat, ada yang memang kurikulum yang disebut sunnatullah, ada kurikulum yang disebut qudratullah. Kalau sunnatullah, sama nak ingin pinter ya mesti sinau, mereka sinau, ya angel kan gitu. Ono sing pas ketika mondok, ketika belajar wis sinau tapi gak pinter-pinter, tapi di masyarakat ternyata kanggu inayatullah. Karena melihat dari rahmat Allah, melihat sampean usaha sampean yang luar biasa. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rauhillah. Para anak-anakku santri Pondok Pesantren Putri Tebuiran Sampai, Pondok Pesantren Tebuiran Putri Sampai apa Kasembon? Sampai. Karena Kasembon beda tempat. Ya. Kita lanjutkan. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuannya apa? Isra linuriyahu min ayatina, agar kami menunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ini kemudian ditutup innahu huwas samiul basir. Guru saya, salah satunya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Dr. Kiai Ahmad Musta'in Syafi'i, yang itu pernah dahulu,
Quran itu penutupnya itu mesti sesuai dengan konteks ayatnya. Makanya yang orang uang ngapal Quran itu lagi angen-angen sak maknane itu gak bakal kesasar endingnya. Tapi lagi gak diangen-angen mek langsung ae iki innahu wal azizul hakim apa azizur rahim bingung. Tapi lagi angen-angen itu kena. Oh, contohnya ayat ini. Kenapa Allah menutup dengan innahu huwas samiul basir? As-sami itu maha mendengar, al-basir itu maha melihat. Ternyata rahasianya penolakan musyrikin Mekah ketika itu yang sampai menuduh Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah gila gara-gara ngomong yang tidak bisa nalar tadi itu, tidak dinalar tadi itu, Isra Mi'raj tadi itu. Ya. Lalu dituduh gila. Maka yang orang-orang tidak beriman, apalagi yang memang musyrikin Mekah memusuhi Hadratul Rasul, ya, itu justru malah yang dilakukan itu apa? Melakukan perlawanan-perlawanan mulai dari omongan sampai perbuatan. Sehingga omongan itu, apapun omongannya, Allah Maha mendengar. Apapun perbuatan perlawanannya, Allah Maha melihat. Innahu huwas samiul basir. Sampailah Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam di Al-Masjidil Aqsa. Di sana beliau sebelum naik Mi'raj, beliau menjadi imam shalah, mengimami beberapa nabi. Riwayat ini menggugurkan. Selama ini banyak orang yang salah kaprah memahami, dikira perintah sholat itu baru pertama kali diterima Nabi ketika Mi'raj. Padahal Nabi itu di Mekah sudah sholat, sebelum Mi'raj juga sholat, hanya belum 5 waktu. Jadi perintah sholat itu sebelum sholat 5 waktu. Nabi-nabi sebelumnya itu juga sholat, hanya tata cara syariatnya itu berbeda. Ada ayat di dalam surah Hud di juz 12. Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin." Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Dirikanlah salat. Kapan itu? 2 waktu, waktu petang dan waktu pagi. Jadi waktu pagi, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Jadi Rasulullah itu dulu sholatnya 2 waktu itu. Makanya di surah Al-Alaq itu, ketika Rasulullah masih berada di Mekah, kan ketika Isra Mi'rajnya juga masih berada di Mekah. Ini kan terjadi tahun ke-11 kenabian. Itu sebagai panggilan Allah diisrokan dan dimi'rajkan sebagai hiburan setelah di tahun 10 kenabian Rasulullah mengalami yang namanya Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Yang mana pada bulan Rajab paman beliau Abu Thalib itu wafat, lalu di bulan Ramadan tahun 10 kenabian istri beliau yang mendukung dakwah beliau, mensupport beliau, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid atau Khadijah al-Kubra, ini juga kembali kepada Allah. Lalu Rasulullah ke Taif, ternyata di Taif mengalami pengusiran. Akhirnya oleh Allah ini diperjalankan lalu dimi'rajkan. Lalu Rasulullah mi'raj, naik ke langit pertama, ini ditemani oleh Jibril. Lalu di langit pertama ketemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Kan ini mau intinya itu Rasulullah ketika mi'raj itu mau bertemu dengan sang kekasih yang luar biasa untuk sebagai perlipur lara dari kesedihan beliau, sekaligus menerima perintah yang sangat-sangat penting terkait dengan revisi sholat tadi itu. Maka sebelum menerima itu Rasulullah sowan dulu kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Apa pesan hikmahnya yang bisa kita petik? Nabi Adam alaihi salam itu adalah Abul Bashar. Ini adalah bapaknya umat manusia. Nabi Adam diciptakan. Ya.
Kemudian dari Adam ini beranak pinak sehingga kita semuanya juga disebut oleh Al-Quran, dipanggil dengan sebutan ya Bani Adam, wahai para anak-anak Adam, anak cucu Adam. Apa hikmah yang bisa kita petik? Kita ini sebelum menerima sesuatu, maka secara etika, secara apa istilahnya, ya attitude-nya itu adalah sowan dulu. Maka sampai kalau mau nuntut ilmu itu jangan lupa minta doa, minta restu kepada orang tua. Mau ujian, minta doa, minta restu. Ya walaupun orang tua itu sudah otomatis doakan, tapi kalau ada komunikasi yang baik, ada perhatian yang baik, begitu juga sebaliknya, ini akan terjalin komunikasi yang luar biasa, sehingga ada bonding, ada ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak. Nabi Adam yang ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Adam itu diutus, itu umat belum banyak, sehingga syariatnya memang ketika itu sangat terbatas. Bahkan nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus pada lokalitas tempat masing-masing. Lalu Rasulullah naik ke langit kedua. Langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Apa pesannya? Nabi Yahya dan Nabi Isa itu adalah dua-duanya nabi yang wafat. Kalau Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya, yang Nabi Isa mau dibunuh, tapi kemudian Allah angkat, yang kemudian yang dibunuh, yang kemudian disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ini untuk menghibur hadratul Rasul bahwa memang pertama, perjuangan untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah itu memang butuh perjuangan. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai diperjuang, sampai saat ini sedang berjuang di pondok. Kalau yang di rumah bisa pulang sekolah langsung main gadget, habis pulang makan dapat MBG, kemudian langsung pulang ke rumah main gadget sampai malam begitu. Kalau di pondok kan tidak bisa. Ini adalah perjuangan kalian untuk bagaimana meraih kesuksesan yang luar biasa di masa yang akan datang. Jadi sampai jangan iri ketika sampai pulang. Kan biasanya anak pondok itu kan kalau pulang itu kan kemudian mager, tidur, dibangunin, mumpung di rumah. Akhirnya begitu balik pondok, seminggu 2 minggu pertama itu masih penyesuaian, masih ingat rumah, coba enak di rumah. Ya memang begitu. Itulah yang masakul baksa wad-dharra wa zulzilu. Kapan sih, sampai kapan begini tuh lama banget. Masih kelas 7, kapan kelas 10, kapan kelas 12, masih 6 tahun. Wis talarek sebentar. Sampai tanya kakak-kakak sampai yang kelas 9 sama kelas 12 tuh. Rasanya lah mondok baru kemarin. Oh enggak, ya baru 2 bulan. Jadi kehidupan dunia itu sangat singkat. Saya sering menyampaikan ini. Jadi buktinya singkat itu apa? Orang usia berapapun itu pasti rasanya baru kemarin. Ustaz Rafiq ini yang sekarang usia 17 tahun, 17 ya? 17 setengah. Itu beliau kalau datang ke kampung beliau ketika TK, saya dulu TK di sini, saya perosotan di sini, itu rasanya baru kemarin. Ustaz Mulfar yang di Sumeneb, yang nggak tahu masuk peta wilayah Indonesia atau tidak, masuk ya, tetap masuk itu. Itu kalau lihat di kampung halamannya TK, SD itu rasanya baru kemarin. Makanya jangan pernah sia-siakan waktu yang ada di hadapan kalian. Karena nanti suatu ketika sampai pasti akan merindukan suasana seperti yang ada di Pondok Pesantren Putri ini.
Loh bener. Saya itu dulu 7 tahun mondok di Madrasatul Quran di MI Teguh. Itu kadang-kadang kalau saya sekarang ke MI lagi sambang ke anak saya itu dengarkan jamaah maghrib baca khataman Quran itu ya Allah rasanya ingin mondok mana. Tapi lihat mondok mana kan tuntutannya sudah beda. Makanya mumpung kalian masih muda perbanyak prestasi. Karena dengan banyaknya prestasi itu bukan karena untuk gengsi, tapi semakin banyak prestasi maka semakin terbuka peluang sampean untuk bisa berbagi menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Lek ana prestasi gak iso apa-apa kongon ngene wedi disuruh pidato bahasa Arab gak berani, bisanya bahasa Jawa itu pun baru salam sudah turun. Bahasa Inggris gak mau maju. Umpama, tapi enggak ya, semuanya kan dapat giliran. Jadi kalau dapat giliran kalau bisa rebutan, jangan sampai ketika muhadharah atau khitbah itu enggak jangan saya. Terus kapan lagi? Karena nanti di masyarakat sampai tidak bisa mundur. Karena kalau sampai mundur masyarakat akan bertanya, terus kapan maju? Alasan apa? Sing ini. Karena santri itu kata kuncinya satu dalam kebaikan, sami'na wa ata'na. Tapi kalau diperintah keburukan, sami'na wa asaina, jangan diikuti. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Sang Khaliq. Kembali ke kisah Mi'raj. Jadi Nabi Yahya, Nabi Isa itu mendapat tekanan yang luar biasa. Sehingga Hadratul Rasul itu seakan-akan dihibur. Ini loh wahai Muhammad, wahai kekasihku, sampean menghadapi musyrikin Mekah yang luar biasa kayak begitu itu, diusir dari Taif, lalu ditinggal oleh orang-orang yang selama ini mendukung dakwah sampean. Jangan khawatir, dulu ada nabi yang juga lebih parah, bahkan sampai dibunuh oleh umatnya, yaitu Nabi Yahya. Bahkan Nabi Yahya itu belum sempat menikah, itu masih single, itu masih jomblo, sudah dibunuh oleh umatnya. Sudah selesai di langit kedua, naik langit ketiga. Di langit ketiga bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad dihibur, ini Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf ini mengalami episode yang luar biasa, tapi hebatnya dia ketika besar tidak mengalami trauma, tapi dia bisa lepas dari kondisi yang ada. Bayangkan, sejak kecil sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya ada rencana untuk dibunuh, tapi kan tidak jadi. Ketika ada usulan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditemukan oleh Sayyarah. Sayyarah maknanya waktu itu bukan mobil, karena zaman itu belum ada mobil. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة الآية. Jadi Nabi Yusuf ini kemudian ditemukan, dijual. Setelah dijual ada episode digoda oleh Imro'atul Aziz, sampai kemudian masuk penjara, sampai kemudian keluar dari penjara karena bisa mentakwil mimpi sang raja, kemudian diangkat menjadi bendahara, kemudian sampai menjadi raja. Sampai tahu ketika Nabi Yusuf jadi raja, doanya kepada Allah hanya dua. Apa itu? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Itu diabadikan dalam surah Yusuf. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim, dalam kondisi mukmin, dalam kondisi beriman dan berserah diri kepadamu, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang saleh. Maka sampai bersyukur. Ya, di sini bersama orang-orang sholihat. Ketika di madrasah ketemu dengan asatidz sholihin, itu suatu anugerah yang luar biasa. Ya. Wa alhiqni bis-sholihin. Jadi nanti mudah-mudahan kita betul-betul dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini loh, Nabi Yusuf yang mengalami begini bisa bangkit, tidak trauma.
tidak kemudian balas dendam. Ini menghibur dan membesarkan hati Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi langit keempat, ketemu siapa? Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu adalah nabi yang pertama yang menggunakan pena. Nabi Idris itu orangnya sregep belajarnya, sregep sinau. Jadi ketika Nun wal qalami wa ma yaskurun, ya, wal qalam, atau yang dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mufassirin menjelaskan, para ahli tafsir menjelaskan, orang yang pertama kali menggunakan pena untuk menulis pelajaran Nabi Idris alaihi salam. Maka ini satu pembelajaran. Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, setelah ketemu dengan Nabi Yusuf, dengan dinamika problem yang dihadapinya, kemudian Nabi Muhammad dimotivasi untuk bagaimana menjadi seperti Nabi Idris alaihi salam. Sudah langit berapa tadi? Langit berapa Ustaz Musa? 7 aja ya, biar cepat selesai. Langit pinten dong, Ustaz Mansur? 4 apa 3 tadi? Nabi Adam, Yahya dan Isa, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabiullah Harun alaihi salam. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Yang Nabi Harun diangkat jadi nabi setelah Allah mendapatkan proposal pengajuan Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa itu mengajukan, setelah diangkat jadi nabi itu Nabi Musa mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni. Jadi diminta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nabi Harun itu juga menghadapi dinamika yang luar biasa. Salah satu episode yang sangat menegangkan, Nabi Harun itu pernah di juz 9 itu dijelaskan di surah Al-A'raf itu, Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah untuk diklat. Bukan di balai diklat pembina. Diklatnya berapa lama? Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Asalnya planningnya 30 hari. Ternyata setelah 30 hari kok kayak kurang. Ditambahi biar sempurna 40 malam, 40 hari. Ketika dipanggil itu, Nabi Musa titip ke Nabi Harun, ukhlufni fi qaumi, gantikan kedudukanku dalam membina umatku. Ya. Akhirnya Nabi Harun menggantikan, ditinggal 40 hari. Begitu balik Nabi Musa kaget. Kenapa? Karena Bani Israel ketika itu yang ngikuti Nabi Musa ini banyak yang protol, terpengaruh ajarannya Samiri, menyembah patung sapi yang bisa berbicara, yang ada unsur mistisnya itu. Akhirnya Nabi Musa marah, ditarik itu jenggotnya Nabi Harun. La ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baini wa. Di surah Toha, silakan sampai baca. Ditarik. Jadi Nabi Harun juga mengalami bagaimana umatnya, bagaimana ketika menggantikan posisi Nabi Musa alaihissalam dipuji sedemikian rupa oleh umatnya. Maka kemudian setelah ketemu Nabi Harun, naik lagi ke langit yang ke-6, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi Musa nangis ketemu Nabi Muhammad, karena kata Nabi Musa, ya Muhammad, ternyata umatmu dan umatku nanti kelak yang masuk surga lebih banyak umatmu dibanding umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa luar biasa yang dialami. Nabi Musa itu yang dihadapi dua. Yang pertama adalah Fir'aun. Yang Fir'aun itu tidak lain adalah dulu yang ngangkat sebagai anak. Makanya ketika Nabi Musa mulai berdakwah, itu pun Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Disuruh menyampaikan dengan qaul yang lain, perkataan yang lembut. Padahal Fir'aun itu sudah mentok-mentoknya orang yang berbuat kerusakan sampai merusak akidah umat. Dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi kedudukan.
Makanya ketika Musa itu menyampaikan dakwahnya, diajak dialog, Firaun tuh ngomongnya sudah tidak enak. Di surat Asy-Syu'ara tuh ngomong begini, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu kalau gampangannya bahasa kita begini, kamu melakukan ini, opo sampeyan gak eling nek biyen niku tak rambut. Saiki kok sampeyan ingkar malah bangkang lawan saya. Akhirnya Nabi Musa memaparkan bukti-bukti. Nabi Musa gampang mengajak logika berpikir Fir'aun itu begini, lalek sampean ngaku Tuhan. Pertanyaannya, terus Tuhannya orang-orang sebelum sampean itu siapa? Makanya Nabi Musa mengatakan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya Tuhan kalian ya Tuhan orang-orang dulu. Karena tidak logis. Kalau Tuhan baru muncul, lah terus yang nyembah wong-wong biyen kuwi nyembah sapa? Tuhane sapa? Sing nyiptakno sapa kan gitu. Fir'aun marah. Gak terima, tukang sihirnya dikerahkan. Wes. Terus yang dihadapi Musa tidak hanya dari sisi tekanan dari Fir'aun, tapi tekanan dari umatnya. Waduh, Bani Israel rewel gak karu-karuan. Mau pinter-pinter tapi pinter nyari hilang, pinter membuat rekayasa. Ya, naik langit ketujuh, ketemu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Ini gongnya. Karena Nabi Ibrahim inilah yang kemudian mendapatkan julukan Khalilur Rahman. Kenapa? Karena sudah melalui ujian-ujian yang luar biasa. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim tanya, qala wa min dzurriyyati? Qala la yanalu 'ahdil zalimin. Ya. Nabi Muhammad itu gelarnya Habibullah. Kata para ahli bahasa, bedanya Khalilur Rahman, Khalilullah dengan Habibullah. Kalau Habibullah itu kekasih yang sangat mendalam sehingga sebelum diuji apapun, sebelum dia apa-apapun, itu kedudukannya memang sudah tinggi. Tapi kalau Khalilullah itu menjadi kekasih karena setelah diuji sekian dia naik level. Makanya Rasulullah itu Habibullah. Makanya Rasulullah itu ulul azmi yang tingkatannya paling tinggi. Kan kalau ulul azmi mesti rasul, kalau rasul mesti nabi. Tapi tidak semua nabi itu rasul, tidak semua rasul itu ulul azmi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Loh, Rasulullah didahulukan. Ini kata para ahli tafsir, ini untuk menunjukkan derajatnya hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru Ibrahim, baru Nuh dan seterusnya, Ibrahim dan seterusnya. Para anak-anakku semua. Sampailah kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menerima perintah yang dalam hadis riwayat Bukhari yang cukup panjang itu awalnya 50 waktu yang kemudian turun ketika di langit ke-6 tadi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, oleh piro? Kakak boten tahu masalah. Rupanya wis ngerti. Wah, cara ini wong limo subuh kadang-kadang ya sembahyang iso melakukan dua pekerjaan dalam satu waktu. Ya sembahyang ya rada seliut-seliut barang. Guys, tapi tidak di sini ya, di tempat lain. Karena di sini kan sudah mandi pagi sebelum subuh, sudah pakai seragam kan luar biasa. Biasanya kalau sudah mandi kan sudah tidak ngantuk. Bagi yang tidak ngantuk, bagi yang ngantuk yaitu pengecualian. Kan begitu. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Sampailah kemudian tinggal 5 waktu. Ada satu pertanyaan besar. Mengapa kok Allah tidak langsung memberikan paket 5 waktu? Kenapa harus 50? Lalu ada dialog dengan Nabi Musa, lalu balik lagi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sampai kemudian di korting 5 sampai balik berapa itu? Masih 5 itu. Sebenarnya Nabi Musa masih mengusulkan, gak dipotong mana ya? Gak minta rukhsah, minta potongan lagi lah, diskon. Kan umat sampai ini senang diskon. Senang rukhsah. Udah harus saya sungkan balik lagi. Ternyata kata sebagian ulama,
salah satu hikmah yang bisa kita ambil mengapa Allah kemudian memerintahkan Hadratul Rasul lewat cara begitu untuk balik lagi, karena Allah betapa kasih sayang terhadap kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga seakan-akan Allah ini tidak ingin jauh dari kekasihnya, sehingga kembali lagi ketemu lagi, kembali lagi ketemu lagi, kembali lagi ketemu lagi. Dan karena saking kasih sayangnya dengan Rasulullah SAW, sehingga kasih sayang itu juga dilimpahkan kepada kita semua, yaitu umat Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW pada malam hari ini, kita benar-benar termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita betul-betul bersama rombongan dengan guru-guru kita, masyayikh kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahid Hasyim, Bunyai Khairiyah Hasyim, Kiai Abdul Khaliq Hasyim, Kiai Abdul Karim Hasyim, dan masyayikh yang lain termasuk Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Yusuf Hasyim, dan seterusnya, dan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul di akhirat nanti, karena orang-orang saleh, orang-orang baik, apalagi santri dan para guru dan kiainya, itulah kalau kita lihat dalam surah At-Takwir ada ayat wa idan nufusu zuwijat. Jadi nanti jiwa itu akan dipasang-pasangkan ketemu dengan pasangannya, yang orang baik ketemu dengan orang baik, sementara jiwa-jiwa yang kotor yang nanti ketemunya dengan itu. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengotori jiwa kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 15 menit lebih, ternyata banyak lebihnya ya. Mohon maaf nih, ini kemalaman ya. Besok tetap sekolah atau libur? Loh, bener ya? Berarti prediksinya Nabi Musa tadi bener. Umatmu itu pengennya selalu keringatan. Besok mau sekolah apa libur? Lawan Nabi loh. Terus mari diceritani Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris. Nabi Idris itu orang yang rajin belajar. Makanya Rasulullah juga sregep belajarnya, kan begitu. Dan itu harus kita ikuti sebagai umat Rasulullah SAW. Kurang lebih mohon maaf, terutama para asatidz, para ustadzah, para pembina, dan semuanya yang luar biasa, para santri yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya, kalian semua kelak betul-betul sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan banyak hal-hal yang kurang berkenan atau ya kepanjangan mungkin ya sampai kemalaman ya, karena memang kita mulainya sudah malam. Coba kalau kita mulai subuh, saya yakin jam 9 sudah selesai. Jam 9 malam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.